Isu lama yang sempat tenggelam kini kembali menyeruak ke permukaan, menyeret nama Robby Tremonti ke pusaran kontroversi serius. Hal ini bermula setelah Aureli Morimans merilis buku memoir Broken String yang mengungkap pengalaman traumatisnya di usia belia. Dalam buku tersebut, Aureli menceritakan kisah kelam saat dirinya berusia 15 tahun dan terjerat hubungan tidak sehat dengan seorang pria yang disamarkan bernama Bobby. Cerita itu memuat rangkaian traumatis yang dialami Aureli. Dari deskripsi yang disampaikan Aureli, netizen yang budiman mulai mengaitkan sosok Bobby dengan Robby Tremonti. Dugaan ini menguat karena Robby diketahui pernah menjalin hubungan dengan Aureli saat usianya masih di bawah umur dengan jarak usia yang terpaut cukup jauh. Detail seperti gaya berpakaian khas hingga kebiasaan tertentu dinilai identik. Meski kolom komentar Instagram Robby sempat ditutup, hujatan tetap mengalir, bahkan berujung seruan boikot. Amarah publik juga terlihat di unggahan film Tenung yang menampilkan Robby sebagai pemeran. Situasi makin panas ketika Robby membalas komentar dan menuding kritik tersebut sebagai ulah buzzer, yang justru memicu respon emosional dari netizen yang berbakti yang mengaku peduli pada korban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku dengar katanya ceritanya yang dari si Kak Aureli itu dijual belikan. Aku nggak ngerti ya sama otaknya orang-orang yang kayak gitu tuh. Bisa kayak dari dia itu gratis anjir. Itu tuh emang karena dia pengen berbagi cerita gitu. Ya ngerti nggak sih? Terus tuh kalau you belikan tuh kayak dijual belikan trauma seseorang tuh astagfirullahaladzim. Aduh tobat deh anjir. Sumpah. POV habis baca bukunya Aureli. Bobby lu kabarin ya kalau mau cancel si Bobby. Dan kalian mau tahu nggak betapa sakitnya si Bobby ini? Coba cek aja Instagramnya, terus lihat postingan terakhirnya dia. Kalau kamu udah baca bukunya Aureli, kamu akan tahu kenapa dia pakai lagu itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, cowok ini masih pengen bikin Aureli itu ketakutan. Sakit jiwa. Dia masih mau instill fear, mau membangkitkan traumanya Aureli lagi. Psikopat kata gue, lu tuh Guys, kalian wajib harus baca bukunya Kak Aureli Morimans, Broken Strings. Mungkin gak bisa aku spoilerin banyak, bisa aku ceritain secara garis besarnya aja. Saat itu Aureli umur 15 tahun berpacaran dengan seorang laki-laki dewasa berumur 29 tahun. Apa yang kita pikirkan itu terjadi, Aurel kena child grooming sama pacarnya, dan saat umur 18 tahun, Aurel dipaksa menikah tanpa kehadiran orang tua. Bukunya bisa diakses secara gratis, ada versi Indonesia dan juga versi bahasa Inggris. So, baca sekarang dan siapin mental kalian. Melihat Aureli menceritakan potongan-potongan kisahnya dengan cara tersenyum, atau kadang dia juga ketawa kecil, aku jadi seperti melihat diriku sendiri ketika menceritakan hal-hal sedih. Kadang aku ngomong biasa pun aku tidak bisa mengkontrol senyum atau ketawaku. Dan ketika melihat dia seperti itu, aku jadi sadar bahwa itu adalah coping mechanism yang aku selama ini pakai agar supaya orang-orang tidak mengkasihani aku. Orang-orang tidak menganggap ceritaku itu adalah cerita yang sedih. Dan itu terbawa sampai aku tidak merasakan sedih pun aku seperti itu gitu. Cara komunikasiku tuh menjadi seperti itu gitu. Buku ini benar-benar banyak banget pelajarannya dan bagus banget. Apalagi untuk orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh pengobatan medis tapi pernah terluka gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kenapa gini ya, dan ternyata ada jawabannya di buku itu. Pokoknya buku ini bagus banget. Tapi kalau nanti sudah rilis buku fisiknya jangan lupa dibeli, karena ini benar-benar buku yang layak ada di lemari buku kalian dan harus dibaca untuk nanti anak-anak kalian tidak terjebak di suatu hubungan yang toksik.
my god, aku nangis abis baca bukunya Kak Aureli. Oke, yang seseorang anak kecil ya, yang ceritakan seorang anak kecil yang berusaha untuk keluar dari zona yang sangat toksik di umurnya belum di rentang umurnya yang teenager, yang belum matang secara pola pikiran segala macam, dan kerap kali mudah untuk dimasuki oleh sesuatu pendapat yang salah, sangat rentan gitu ya, dia bisa didoktrin itu ya umur-umur remaja kayak gitu tuh. Kemudian ya again ya, semuanya itu susah untuk keluar dari zona tersebut, tetapi untuk orang yang berhasil keluar itu luar biasa karena gak mudah juga gitu, dan bukan keinginan dia juga untuk bertahan di situasi dan kondisi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin membaca, silahkan, karena ini banyak sekali pesan, apalagi kalian yang merasa ada di zona yang toksik dan bagaimana cara keluar. Mungkin kalian bisa lihat di buku ini ataupun kalian bisa baca hingga akhir, karena ini banyak sekali cara mode bertahannya ya, survive di tengah-tengah konflik yang begitu banyaknya dengan seseorang pedofil, kemudian NPD, dan banyak sekali sakit jiwanya kayak gitu ya. Semoga di luar sana kalian juga menemukan suatu titik terang dan tidak menyerah terhadap kehidupannya. Yakin semua orang juga pasti punya chapter yang indah masing-masing. Oke, best, thank you, bye-bye. Dari baca buku Broken String, aku tuh bener-bener jadi aware banget bahwasanya di luar sana tuh banyak banget orang yang jahatnya minta ampun, yang di luar nalar gitu. Aureli umur 15 tahun tuh ketemu sama cowok yang umurnya di atas dia, sampai umurnya tuh hampir 30 tahun, which is 2 kali lipat umurnya dia gitu ya. Cowok umur 30 tahun itu pengetahuan tentang hal-hal yang kita nggak tahu itu kan pasti lebih banyak kan. Apalagi dia lawannya tuh anak umur 15 tahun yang nggak tahu apa itu cinta, yang dimanfaatin iya aja gitu. Jadi please jagain anak-anak kalian dari cowok-cowok sehat itu, karena aku baca buku Broken String dari halaman 1 sampai 60 aja tuh udah mual dan merasa disturb banget. Itu kayak ceritanya tuh disturbing banget, kelakuan cowoknya tuh bener-bener disturbing banget, manipulatif, gaslighting, terus dia berusaha menjauhkan Aureli dari orang tuanya pada waktu itu. Terus dia bisa men-shifting fakta, kayak mengubah fakta, memutarbalikkan fakta bahwa dia bukan yang salah di posisi itu. Sampai sekarang pun orangnya tuh masih berkeliaran dan bikin status koar-koar kalau itu bukan dia. Tapi kan itu malah ngelip pikiran netizen bahwasanya orangnya tuh dia gitu ya. Oh my god, intinya ceritanya tuh di luar nalar banget guys. Apa yang terjadi sih sama Aureli itu benar-benar kita nggak pernah imagine itu ada di dunia nyata gitu. Ternyata iya, itu yang Aureli lalui selama 3-4 tahun pada waktu itu, umur 15-18 tahun, sampai ditungguin buat menikah, sampai dijebak dan dinikahin gitu ya, dijebak. Dan keluarga cowoknya juga red flag semua anjir, bener-bener gak ada hati semua. Itu adek, Aureli mengalami kekerasan, dia mengalami ACE-nya, iya, dia mengalami domestic violence-nya, iya. Aureli, I cannot imagine if I was you, kayak I probably not survive. Ngerti kan? Aku udah baca bukunya dari halaman 1 sampai 180 ya, which is kemarin tuh aku kayak hampir draining banget baca bukunya tuh. Kayak kita menyelami ada di kisah itu sebagai perempuan, sebagai orang yang waras, sebagai orang yang punya pikiran yang bener. Itu out of mind banget, bener-bener kita nggak nyangka itu beneran datang dari manusia gitu. Hal kayak gitu bisa datang dari manusia nyata gitu, bukan dari film-film. Aureli, kamu kuat banget, you deserve the world, you deserve the love dari orang-orang terdekat kamu, dari kita, dari dunia. Kamu tuh udah ngelewatin banyak hal banget. Kamu kuat banget, and you were so brave and still are so brave. Okay, proud of you.